ahadin minkum yatawadda. Tidak ada seorang pun di antara kalian wudu. Kemudian fayuhsinul wudu atau fayusbihul wudu. Kemudian wudunya itu bagus sekali. Orang cepet-cepetan, orang ecek-ecekan. Habis wudu yang menghadap kiblat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau mungkin ditambahi wa asyhadu anna Muhammadan sama. Yang saya ingin sesuaikan tekstualnya saja hadis. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada dua syahadat itu. Apa yang terjadi? Futihat lahu abwabul jannah thamaniyah. Maka terbuka lebar saat itu juga orang yang suka wudu, kemudian sempurna wudunya, lalu disempurnakan lagi dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa abduhu wa rasuluh. Terbuka ketika itu pula pintu surga dan pintu surga Allah. Masya Allah. Yadkhulu min ayyasha. Dia diperbolehkan masuk, silahkan masuk dari pintu mana saja yang menginginkan. Berkah apa? Lebih-lebih kalau panjenengan pengen turu, pengen istirahat, wudu dulu. Ila awa a'adukum ila firashihi falyatawadda as-shalah. Jika salah seorang dari kalian pengen menuju ranjangnya istirahat ngomong, pengen turun, maka hendaklah wudu. Wudu seperti wudu apa? Wudu as-sholati, seperti wudu saat pengen sholat. Kemudian lalu berbaringlah pada al-jambil aiman, pada lambung bagian kanan. Kemudian saat itu berdoalah seperti doa yang diajarkan Rasul. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rabbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Seorang sahabat bertanya, bukan wa bi rasulika ya Rasulullah, la, harus wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kalau kita gabungkan dengan hadis yang lain, siapapun sumpah mata setelah itu kok mati, mata al-fitrah, mati sesuai fitrah para nabi dan para rasul. Riwayat yang lain, dakhala jannah, pasti masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ikhwatal iman wal islam, assalamualaikum ajma'in. Tidak panjang kalam, saya awali dari sebuah harapan terus-menerus dari saya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya jamaah masjid kami jawab ini. Masjid Nurul Yakin, mudah-mudahan semuanya diistiqomahkan oleh Allah. Amin. Ta'ah sampai suatu saat adalah kematian yang husnul khotimah. Ngemen-ngemen yang benar-benar rindu pengen mati husnul khotimah, siapa angkat tangannya? Tolong dengan sangat yang pengen, saya nanya yang pengen saja tolong angkat tangannya. Yang gak pengen tolong jangan angkat tangan. Alhamdulillah pengen semua. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita mati husnul khotimah, bertemu Rasulullah SAW, bisa dan mampu melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum para alim ulama itu sepakat bahwa sebab musabab seseorang mati ini husnul khotimah itu jelas.
yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu ayat yang selalu diingatkan oleh para khatib Jumat, wahai orang-orang yang beriman. Setelah iman kita semuanya mukmin mukminah, ikhtiar kita adalah ittaqullah haqqa tuqatih, jaga betul iman itu dengan takwa sebenar-benar takwa, mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, sepi maupun ramai, apapun pekerjaan, aktivitas dan porsi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu takwa. Nah ternyata ikhtiar takwa dikait-kaitkan dengan wasiat mati husnul khotimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai mati sampai ini kecuali dalam keadaan muslimun husnul khotimah. Tak lain tak bukan ada isyarat dari Allah, takwalah kalau ingin husnul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu secara umum. Tapi secara terperinci bagaimana, ini yang kita bahas insyaallah sampai jam 12 malam. Iya. Oh, jam 1. Agar semakin rindu pengen mati yang husnul khotimah, bagaimana? Sering-seringlah eling mati, sering-seringlah pelajari mengingat-ingat bagaimana keadaan mati yang husnul khotimah. Di antaranya pertama, kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyampaikan malaikat maut itu ditunggu-tunggu oleh malaikat-malaikat yang penggiring, malaikat maut. Jumlahnya sangat banyak. Kemudian malaikat-malaikat yang banyak inilah wajahnya kados Allah seperti apa? Kata Nabi, bercahaya seperti cahaya matahari, bersinar seperti sinar matahari. Ini yang pertama, disambut dengan tamu-tamu yakni malaikat-malaikat yang tak terhitung dengan bercahaya dan sinar seperti sinar matahari. Kedua, mereka bawa dua benda. Apa itu jamaah? Kafan dari surga. Yang kedua, kependet. Apa itu? Yang pertama adalah kafan dari kafan surga, yang kedua hanuqu min hunutil jannah, minyak wangi dari surga. Ini pelongo-pelongo tawadhu atau enggak tahu? Itu dua benda yang ikut menyambut. Yang ketiga apa? Setelah itu para malaikat yang tak terhitung jumlahnya berhenti dari orang yang tengah proses sakaratul maut. Lah berhenti sejarah berapa meter? Rasul menyampaikan madda basarihi, sejauh mata orang sehat memandang. Berhenti sejenak. Nunggu sopo? Jenderal malaikat maut. Siapa malaikatnya? Malaikat Israil alaihissalam. Setelah datang uculuk-uculuk, yuk dibimbing malaikat Israil mendekat kepada panjenengan yang tengah sakaratul maut. Lah baru nyampe langsung berada di samping kepala kita nantinya. Lalu sebelum menyambut dengan dan cabutan dengan cabutan yang halus, sambutan yang halus, ucapan pertama yang diucapkan malaikat Israil adalah abisyir bika biridwanillahi alaik. Riwayat yang lain tidak demikian, tapi abisyir biridwanillahi alaik, selamat berbahagia ridha Allah untukmu. Amin Allahumma. Ini sambutan lagi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah baru kemudian ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalimat itu pasti diucapkan malaikat Israil ketika hendak mencabut orang yang dalam keadaan kematian husnul khatimah. Kalau sudah terucap ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila rabbiki, ukhruji ila rahmatillahi wa ridwani. Riwayat yang lain irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluarlah dari jasadmu menuju rahmat dan ridha Allah, atau menuju rohmu dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah SWT. Oke, disambut dengan kalimat itu lagi. Yang kelima, keluar piye caranya Ustaz? Keluar dari ubun-ubun. Dua keterangan dari Rasul secara nas jelas adalah seperti keluarnya sehelai rambut dari celupan tepung yang sangat halus.
Yang kedua itu dari Abu Hurairah sanadnya. Kalau dari Barra bin Azib adalah seperti kal qatrah, tetesan-tetesan yang keluar dari mulut. Ini tawadhu lagi, tawadhu. Mulut teko ceret min fi as-saqai. Dua itulah yang secara nas keluar dari mulut suci Rasulullah SAW. Kematian husnul khotimah rasanya gambare seperti sehelai rambut yang diangkat dari celupan al-ajin, tepung yang sangat halus. Yang kedua seperti tetesan demi tetesan yang keluar dari mulut, atau bahasa Inggrisnya dicongor sebuah teko. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dalam Al-Quran gak dijelaskan, pokoknya hanya wan nazi'ati gharqa, lihat untuk pencabutannya husnul khotimah, wan nasyitati nashta. Kalau kita buka Al-Jami' Al-Quran ada 5 tafsir, kesuwen kalau disampaikan semuanya. Jamaahnya dimuliakan Allah. Apalagi kabar bahagia supaya kita lebih semangat ingin husnul khotimah kematiannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang namanya proses sakaratul maut, sesoleh apapun, sebaik apapun orang itu, manusiawi, ada perasaan melang-melang. Tahu melang-melang? Cemas. Nah, bahasa Inggrisnya demelang-melang terhadap bojone, anak-anake, putu-putu ini. Piye kalau aku mati, bojoku sing ngopeni sapa? Kira-kira sing nemeni malam sopo, Allahumma sholli ala Muhammad. Pikirannya kemana-mana, termasuk anakku, kalau anak yatim sing rumati sopo dan lain sebagainya, itu manusiawi. Akhirnya untuk menghilangkan kecemasan itu semuanya, para malaikat-malaikat yang mendampingi malaikat-malaikat maut di samping mengiming-imingi ridha Allah, surga Allah, masih saja belum hilang kecemasannya dan kemelang-melangannya. Terbukti dalam surah Fussilat ayat 30, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jelas artinya ojo takut, ojo sedih, ojo khawatir. Tenang saja, surga sudah menanti panjenengan karena sudah dijanjikan untukmu, dikarenakan sebab-sebabnya amal-amalmu yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi, walaupun sudah diiming-imingi oleh malaikat-malaikat surga sudah menantimu, tetap saja manusiawi. Fitrah manusiawi di pikiran hatinya eleng bojoku, eleng wong tuaku, eleng anak-anakku, piye nasibku kalau aku tinggal mati. Bisa dipahami maksud saya? Oke. Disinilah malaikat-malaikat Allah lagi-lagi ngasih sambutan lagi yang hangat, kebaikan lagi selanjutnya. Apa itu? Nahnu, sampai melang-melang bojo anak keluarga besarmu. Nahnu, kami malaikat-malaikat Allah, auliyaukum, wali-walimu. Hampir keseluruhan pakar tafsir Al-Quran itu mengartikan ansarukum, wahfadukum, ashabukum. Artinya tidak lepas daripada 3 itu. Tafsir daripada auliyaukum, konco-koncomu, pelindung-pelindungmu, sahabat-sahabatmu, wakil dari sampeyan mas bro. Kalau sampeyan mati, tenang saja, tenang wae. Urusan kerabat-kerabatmu, keluarga besarmu adalah kami yang akan menjaganya, melindungi mereka, menjamin keistiqomahan mereka. Amin Allahumma. Nah disitulah pelong sekali. Oh, bojoku bakal dibimbing malaikat-malaikat yang Gusti Allah. Anak-anakku bakal dilindungi malaikat-malaikat Gusti Allah. Yang aku teman-temanku kocok-kocok. Disitulah tambah plong dan tambah segera fa'ahabba liqa'ah. Di sini loh puncak-puncaknya orang tersebut nggak lagi pengen ngopenin dunia, tapi pengen segera bertemu Allah, segera mati, segera husnul khatimah. Dengan judul dalam Sahih Muslim, man ahabba liqa Allah fa ahabba liqa'ah wa man kariha liqa Allah fa kariha liqa'ah. Dengan judul dalam Sahih Muslim, barang siapa yang demen rindu ketemu Allah, maka Allah jauh lebih rindu daripada dia segera ingin ketemu dengan dia. Allahu Akbar. Sayyidatuna Aisyah bertanya, apakah yang dimaksud bertemu dengan Allah itu mati? Sedangkan kita rata-rata benci sama mati, gak pengen mati. Kanjeng Rasul, berarti kalau kita gak pengen mati, Allah gak pengen bertemu dengan kita? Tanya Aisyah radhiyallahu anha,
laisa kadzalik ya Aisyah, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah orang mukminat ketika proses sakaratul maut datang malaikat-malaikat Allah ngasih kabar gembira di antara surga di Gusti Allah, ridho di Gusti Allah. Itu loh, surga sudah terbuka pintu-pintunya. Lalu urusan kerabat-kerabatmu, urusannya malaikat-malaikat Allah, tenang wae bro. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan di situ rindunya orang tersebut pengen segera mati. Kira-kira pengen husnul khotimah atau sulul khotimah? Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kira-kira jelas? Alhamdulillah. Itu secuil daripada kebaikan-kebaikan yang bakal didapat oleh orang yang matinya husnul khotimah. Kalau panjenengan buka surah Asy-Syura ayat 23, di tengah-tengah ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Wa man, dan siapapun yang yaqtarif melakukan. Imam At-Tabrani mengartikan di sini bukan sekedar beramal, tapi amalannya pertama ikhlas karena Allah, kedua sesuai syariat Gusti Allah. Dua itu yang dimaksud, bukan sekedar amal-amalannya. Tapi barang siapa yang beramal ikhlas karena Allah sesuai dengan syariat Allah lewat sunnah Rasulullah SAW, itu kan kalimatnya Gusti Allah hasanatan. Hasanatan itu satu hasanah, satu kebaikan atau banyak kebaikan. Satu kebaikan, hasanah sebuah kebaikan. Ya kebaikan tadi ikhlas dan sesuai syariat Allah atau Rasulullah SAW. Kemudian janji Allah, nazid kami Allah tambahkan, nazid lahu fiha husna, untuk dia disebabkan satu hasanah menjadi bukan hasanah satu tapi husna. Husnin itu sama, itu dalam bahasa Arab saja, tapi artinya sedikit berbeda dengan hasanah. Tolong perhatiannya, hasanah itu satu kebaikan, tapi banyak kebaikan, banyak kesayangan itu adalah husn. Maka yang kita inginkan bukan hasanatul khotimah, satu kebaikan saat sakaratul maut kita dapat, tapi husnul khotimah, berjuta-juta kebaikan dari Allah. Amin Allahumma. Sampai situ kira-kira paham? Ini ngomong buat ditonton apa dilihat? Dilihat itu Bang. Lanjut jamaah. Kayaknya paksa diminum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Seger jamaah. Terasa ya? Alhamdulillah. Oke, sekilas itu tentang kebaikan husnul khotimah, berbeda dengan husnul khotimah. Kemudian kita kembali kepada perincian amal-amalan, tip-tip yang dari kajian Al-Quran maupun hadis-hadis maupun fatwa para alim ulama salaf maupun khalaf, serta tajribah, pengalaman para alim ulama ketika mendampingi orang-orang yang sakaratul maut dan ujung-ujungnya husnul khotimah. Saya lebih dari 50 kali, dan terakhir tadi dampingi orang husnul khotimah asal tadi. Kemarin juga dampingi orang yang sakaratul maut, dan beberapa kali, berpuluh-puluh kali ternyata macam-macam keadaan orang yang mati. Walaupun nampak-nampaknya ini sering ke masjid, sering tilawah, sering sedekah, tapi yang menentukan itu adalah benar-benar tidak lepas daripada niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan niat antum sama Allah, saya tidak bahas panjang lebar di situ, tapi mungkin lewat diskusi nantinya. Tapi saya hanya menyampaikan amaliyah yang secara zahir, secara syariat insya Allah mengantarkan husnul khotimah, semakin membuat kita rindu kematian husnul khotimah. Pertama dan yang kedua adalah berangkat dari sebuah hadis, man ahabba, barang siapa yang demen, an yukhafifallahu azza wa jalla fi mautihi, Allah mudahkan kematiannya, maka urutan pertama dalam hadis ini, falyakun liqarabatihi wasula, hendaklah orang tersebut kepada semua kerabat-kerabatnya wasula. Wasil
silaturahim. Sekali atau jarang-jarang silaturahim, tapi kalau silaturahim namanya istilahnya wasil. Tapi kalau wasul pakai mubalaghah, banyak atau suka atau sering bersilaturahim. Panjenengan kalau benar-benar rindu kematian yang husnul khotimah, apapun keadaannya saat ini, pandemi maupun tidak menghalangi orang tersebut tetap silaturahim, baik offline maupun online. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, dilanjut sabdanya oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu wa biwalidayhi barra. Hendaklah ia mampu berbuat birrul walidain kepada kedua orang tua. Kalau babakan ini pernah kita bahas 1 jam 2 jam enggak selesai. Birrul walidain, kalau sudah disandangkan kepada orang, makanya barun, artinya semua bentuk kebaikan-kebaikan itu sudah numplek nempel menjadi karakter orang tersebut, disebut al-bar. Dia mampu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nama atau istilah bir kalau dikaitkan kepada orang tua jangan diartikan dengan adil, tapi harus diartikan dengan ihsan atau husn. Karena dalam Al-Quran semua birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, istilahnya bukan hasanah kepada orang tua, tapi ihsan kepada orang tua. Satu ayat toktil berkidil yang disebut husn, tapi asli artinya tidak beda. Bahwa ihsan atau husn artinya berjuta-juta kebaikan, bahkan tak terbatas. Orang tua membuat susu atau kopi selama hidup panjenengan, kemudian dihitung-hitung ternyata 1 M umpamanya nilainya, maka perintah sebagai anak kepada orang tua, birrul walidain atau ihsan atau husn tidak bisa disamakan. Dulu kayaknya bektinya orang tua kepada saya, jasa orang tua kepada saya, hitung-hitungannya, pendidikannya, susu dan macam-macamnya kayaknya 1 M. Kemudian kita membalikkan nilai 1 M, apakah sudah birrul walidain? Belum. Karena birrul walidain, ihsan atau husn, kebaikan yang bertambah tanpa batas. Ngemeng-ngemeng kira-kira birrul walidain berarti angel atau uangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Tak heran ditegaskan terus oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Hadis yang sangat amat dihafal oleh panjenengan, tapi pengamalannya la haula wala quwata illa billah. Ridhone Gusti Allah tinggal tergantung ridhone wong tuwa. Kalau kita pengen mati ini dapat radhiyatan mardiyah, diridhoni Gusti Allah, pastikan mati dalam keadaan mendapatkan ridho orang tua. Sekali lagi, hadisnya enteng, tapi pengamalannya, masya Allah. Masih ingat kalau kita buka dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, beliau selevel seleteng sekelas dengan Imam Ibnu Katsir, pakar tafsir itu, atau Imam Ibnu Qayyim, murid daripada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair dengan judul Uququl Walidain, dosa-dosa besar, dalam paragraf yang terakhir beliau menukil riwayat seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW, sundul langit ibadahnya, terkenal sekali di kota Madinah ibadahnya, sholatnya, puasanya, ngaji Qur'annya, sedekahnya, por-poran rakaruan, tapi mati ini hampir su'ul khotimah. Kalau versi Imam As-Suyuti, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, namanya Alqamah Ibnu Abdurrahman. Pernah dengar ceritanya jamaah? Oke, ujung-ujungnya ditalkin keluarganya, gak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar diutus oleh Rasulullah SAW untuk mentalkin. Sudah ditalkin kedua sahabat lebih mulia daripada wali songo, masih saja Allah mengunci rapat mulut Sayyidina Alqamah. Sampai ujung-ujungnya Rasulullah sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam yang mentalkin qul la ilaha illallah, masih saja belum mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang mentalkin Rasul, adakah yang lebih mulia dari Rasulullah? Tidak ada. Apa sebab-sebabnya? Orang ini nampak-nampaknya bukan musyrik, ada ibadah. Maka pertanyaan pertama dan yang paling utama dari Rasulullah, wahai istri dari Alqamah, apakah masih punya orang tua? Langsung ditembak pertanyaan, hubungan
hubungannya sama orang tua pasti ada gesek-gesekan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Walhasil benar, ujung-ujung cerita sang bunda hadir di hadapan Rasulullah. Ditanya, bagaimana anakmu ini Alqamah yang tengah sakaratul maut? Dijawab, ahli ibadah, sholatnya luar biasa, posonnya luar biasa, bla 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 bla. Kanjeng Rasul menyampaikan, la as'al dzalik. Aku gak nanya itu semuanya, aku gak nanya. Seolah-olah Rasulullah SAW tersirat daripada aku gak nanya itu. Pahala amal soleh walaupun setinggi gunung apapun, manfaatnya, pahalanya tertahan, belum bisa manfaat kalau ternyata ia pernah nyakitin atau belum mendapatkan maaf, ridho atau maghfirah dari kedua orang tua. Apa yang kau tanyakan ya Rasul? Aku nanya, bagaimana anakmu di dalam hatimu? Perihal alaqah, muamalahnya itu bagaimana, hubungan kepada manusia? Urutan pertama, panjenengan orang tua. Nangis sang bunda dan menyampaikan, sungguh kana yuksiru zaujatahu aliyah. Kana yuksir, mutarjim, biasa mutarjim kalau ada kana artinya pernah, bisa diartikan pernah atau selalu, yang pasti minimal pernah isar kepada bojo cantik. Kalau mungkin bojo bahenole bahasa kita, aliyah, daripada saya ibu kandungnya. Dan saat itu benar-benar nyesek dalam hati saya, belum mendapatkan maaf sama dari orang tua. Walhasil, hai Bilal, hai Ali, ambil hatab, kayu bakar, bakar hidup-hidup itu Alqamah ibn Abdurrahman. Walhasil diganduli izar sarungi Rasulullah SAW oleh sang bunda tersebut. Jangan lakukan ya Rasulullah, jangan engkau lakukan ya Rasulullah. Rasul menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, wahai bunda, neraka jahanam lebih dahsyat daripada neraka dunia. Kecuali engkau hatta taufiri alaihi, engkau mengampuni atau tashfiqi alaihi, memaafkannya, ikhlas dengan dosa-dosanya. Akhirnya bersumpah, usyhidullah wa usyhiduka anta wa usyhidu ashabaka ya Rasulullah, qad ghafartu lahu. Aku jadikan Allah sebagai saksi, engkau sebagai saksi, semua sahabat sebagai saksi, aku telah memaafkannya. Baru kemudian Rasul mentalkin terakhir kalinya dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Matinya pun sulat husnul khatimah. Berarti birrul walidain itu penting atau penting? Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut gak ini? Lanjut. Biar gue keras percaya sahabat. Yang ketiga, apa Ustaz secara terperinci? Sedekah. Ya Allah, hadis An-Nasa'i. Rasulullah SAW menyampaikan, inna shadaqata la tutfi'u. Takkitnya 2 kali. Sudah berkali-kali saya sampaikan, Al-Quran maupun hadis, kalau kalimatnya khobar, kalimatnya informasi, kemudian diawali dengan inna atau lam atau apapun alat-alat untuk mentakkit informasi, apalagi termasuk sumpah, itu menandakan Rasulullah SAW atau Allah lewat Al-Quran ingin menanamkan keyakinan hakul yakin, jangan ada keraguan. Termasuk keimanan hakul iman, jangan ada keraguan. Sesungguhnya atau sak temene sungguh-sungguh sedekah itu mampu la tutfi'u ghadabar Rabbi azza wa jalla, mampu memadamkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadfa'u an maitatis su'i, dan mampu menolak, menghindarkan, menjauhkan mati yang su'ul khatimah. Jujur kacang hijau jemaah. Dari sekian 50 kali lebih mendampingi orang sakaratul maut, rata-rata yang nampak kematiannya husnul khotimah. Apakah yang pertama? Yang pertama berkeringat. Kata Rasul kan berkeringat, 3 ciri berkeringat, kemudian tersenyum, kemudian keluar hawa angin seperti angin dari lubang-lubang tubuhnya. Singkat cerita jemaah, belum ada 1 bulan seorang putri meninggal dalam keadaan hamil tua 9 bulan. Mati duluan bayinya, kena DB, kemudian masuk ICU daerah tetangga saya, kemudian pengen tindakan-tindakan, kemudian disusul 12 jam kemudian meninggal. Saya husnudzon, beliau adalah husnul khatimah.
Kenapa? Karena 7. Kata Rasulullah SAW dari sanad Jabir bin Abdullah bahwa hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud An-Nasai, 7 orang yang syahid atau syuhada selain qatil, terbunuh dalam perang fisabilillah adalah al-maqul, al-mabtul, kemudian al-gharq, al-gharq, kemudian sahibu da'il jambi, komplikasi, kemudian sahibu al-hadmi, kena runtuhan, kemudian ujungnya yang ketujuh adalah al-mar'ah allati tamutu bil jam'i, seorang perempuan yang mati dalam proses melahirkan. Imam Al-Qurtubi menerjemahkan syarah dengan 3 syarah. Urutan pertama adalah pengen proses sakaratul, proses melahirkan belum juga hasil, ternyata ia sudah meninggal dalam keadaan masih ada bayi yang dalam rahimnya, wa tamma khalquh, dan sempurna penciptaan atau janinnya. Itulah makna pertama al-mar'atul lati tamutu bil jam'i. Berarti dari nas ini, dohirnya hadis ini termasuk husnul khotimah atau tidak? Husnul khotimah. Lebih-lebih terkenal Bapak Ibu, beliau ibu ayahnya termasuk bagian sedekah. Beliau sangat dekat dengan Ustaz Bahtiar Nasir, sangat dekat sekali dengan Ustaz Bahtiar Nasir, termasuk yang menyolati kemarin beliau, kemudian yang mimpin 3 hari 3 malam saya, tapi ayahnya yang paling dekat dengan Ustaz Bahtiar Nasir, yang nyolati dan seterusnya saya, dan sampai akhir-akhir 7 malam betul-betul. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ditambah lagi berkeringat dan tersenyum sang perempuan tersebut. Kira-kira husnul atau su'ul? Husnul khotimah. Itu satu di antara puluhan yang saya temukan. Meskipun gak nampak-nampak mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia isu kesulitan kita mentalkinnya, tapi itu tanda cukup husnul khotimah. Ternyata riwayatnya banyak sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan umpamanya panjenengan buka dalam Sahih Muslim, ada judul as-sifatul lati tu'rafu biha ahlul jannah wa ahlun nar fid dunya. Tondo-tondo sapa sing ahli surga, sapa sing ahli neraka yang terlihat sudah nampak di dunia. Siapa sih yang husnul khotimah? Yang husnul khotimah itu wajah-wajah sudah kelihatan ketika di dunia. Ternyata di bawah judul persis seperti itu, dengan sanad Ayyad Ibnu Himar Al-Mujasya'i, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Jumat. Nah, di tengah-tengah khutbah Jumat inilah keterangan dari Rasul, ahli surga otomatis mati nih husnul khotimah itu ada 3. Urutan pertama, urutan kedua, nggak lepas daripada ciri-ciri yang berbuat ihsan. Ternyata muwafiqin yang mutasaddiqin, suka nolong, suka ngeringanin urusan orang lain, suka wahwehnya nyoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua juga sama, hanya saja bedanya yang pertama pejabat suka wahwehnya nyoh, yang kedua bukan seorang pejabat, hanya pejabat teras, pejabat pagar, tapi suka wahwehnya nyoh, baik kerabatnya maupun kepada muslim, walaupun tidak senasab sekerabat dengan dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi, kalau pengen husnul khotimah, salah satu sebab-sebab yang paling banyak saya lihat adalah dia gemar wahwehnya nyoh. Paham karepmu. Yang keempat adalah udah banyakin zikir deh. Banyakin zikir. Zikir apa Ustaz? Semua zikir. Yang ujung-ujungnya, pokoknya judulnya di dalamnya ada kalimat Allah. Udah, itu saya singkat seperti itu. Kalau saya gabungkan atau kombinasikan berbagai macam hadis, zikir apa saja? Istighfar, sholawat, Allahu Akbar, atau la ilaha illallah, atau macam-macamnya, atau al-baqiyatus shalihah, yakni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Lebih-lebih afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Riwayat yang haramallahu alaihi an-nar. Dari hadis Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, hadisnya sahih semuanya, bahwa siapapun yang akhir kalimat akhir hayatnya ada kalimat la ilaha illallah pasti dakhala al-jannah.
Riwayat yang lain, Allah haramkan dari neraka. Amin Allahumma. Amin. Itulah tersirat bahwa zikir banyak, tapi zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Lalu mungkin Fajr bertanya, mengapa kalimat la ilaha illallah menjadi yang terbaik? Oke, itu karena mengandung makna tauhid Allah, yakni mewakili dengan tauhid yang lainnya. Tapi ada satu hadis yang membuat kabar gembira, menambah wawasan kepada kita. Rasa-rasanya pernah saya sampaikan bahwa ada orang yang catatan amalnya buruk semuanya. Halaman pertama sampai akhir pokoknya nampak-nampaknya bajingan tengik pokoknya. Tapi ujung-ujungnya ketika Allah nanya saat hisab, "Hai hambaku, apakah engkau atunkiru hadhihi kullah? Apakah engkau mengingkari ini semuanya? Engkau enggak merasa ini bukan amal maksiatku?" "Tidak ya Rabb, aku akui ini semuanya kelakuanku, tindak tandukku." Pertanyaan yang kedua, apakah engkau memungkiri atau mengingkari malaikat hafadzah, raqib, atid? Mungkin salah dalam catatannya, mungkin lah benar sesuai amalia saya ini, enggak salah kok raqib atid. Pertanyaan yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, apakah engkau punya kebaikan? Apakah engkau punya udzur, alasan-alasan untuk membela diri tentang catatan buruk ini?" "La ya Rabb." Yang terakhir, "Alakal hasanah." Apakah engkau punya walaupun hanya satu hasanah kebaikan saja? "La syai'a ya Rabb." Orang duwe babar belas, enggak punya babar belas. Tes. Lah kemudian apa kata Allah? Engkau punya satu kebaikan. Satu kebaikan ini apa? "Wahai malaikat, keluarkan bitaqatan maktubatan fiha kalimat la ilaha illallah." Keluarin satu kertas yang tulisannya kalimat la ilaha illallah. Ini loh kalimat yang pernah kamu ucapkan, walaupun dalam kurung, buruknya amat luar biasa. Lalu untuk apa satu kebaikan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah ini dibandingkan dengan maksiat yang seabrek-abrek? Allah nyuruh, "Hai perhatikan hambaku, ada mizan. Ini mizan 1, mizan 2. Di sini ada sejenis bentuk mangkok besar. Di sini catatan amal buruk yang luar biasa. Kemudian ditimbang dengan satu kertas kalimat la ilaha illallah. Lebih unggul yang mana? La ilaha illallah. Ujung cerita hadis itu Rasul menyampaikan bagaimana bisa mengalahkan kalimat la ilaha illallah yang di dalamnya ada kalimat Allah azza wa jalla. Ternyata ujung-ujungnya hadisnya itu bagaimana bisa mengalahkan beratnya, unggulnya, mahalnya sesuatu kalimat yang di dalam itu kalimat Allah. Maka dari potongan sabda Rasul yang terakhir itu, jika memang nampaknya kesulitan kalimat la ilaha illallah, minimal kalimat Allah. Bisa dipahami jemaah? Itu loh hadisnya. Wallahu a'lam. Lanjut. Lebih-lebih jemaah, ada satu riwayat yang pernah disampaikan Imam Nawawi rahimahullah taala. Ada orang yang secara zahir nampaknya memang tadi seperti bajingan, maaf. Namun ujung-ujungnya rohnya tetap dibawa oleh malaikat-malaikat rahmat menuju nikmat-nikmat surga. Sebab musababnya piye ceritani? Malaikat rahmat hadir, malaikat adab hadir pada jasad orang tersebut. Itu gontok-gontok, ayo-ayoan, tarik-tarikan roh orang tersebut. Malaikat adab berkata, "Hai malaikat rahmat, lepasin, ini hak kami." Malaikat siksa, malaikat adab. Alasannya karena nggak punya kebaikan babar belas orang ini. Malaikat rahmat protes, "Wahai malaikat-malaikat adab, kami ini diutus oleh Allah untuk mendampingi orang ini. Tak mungkin kecuali pasti punya nasib yang baik, kebaikan di sisinya." Ya sudah, silahkan dicek di mutola'ah. Ternyata dicek oleh malaikat rahmat betul. Dari ujung kaki, yakni kuku kaki yang paling bawah hingga helai rambut yang paling atas tidak ada kebaikan. Dicek lagi tidak ada kebaikan. Dicek, ujung-ujungnya Pak, kaki memang gak ada kebaikan, sering nendangin orang.
kemudian bagian auratnya darah malah menakutkan, kemudian perutnya isi ragaruan, kemudian sampai atas ternyata lisanuhu yuslaku alal hanakil a'la, ternyata lidahnya, ilatnya masih nempel, nekuk nempel atau hampir nempel dengan langit-langit mulutnya, yang menandakan insaf, tobat dengan perbanyak zikir di akhir-akhir hayatnya. Walhasil ini loh, malaikat ada perhatikan ini lidahnya nempel ke langit-langit, bukti orang ini sering eling, sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung ceritanya adalah roh bersama malaikat rahmat, bukan malaikat ada husnul atau suul husnul khatimah. Hak Allah, iradah Allah memberikan ilmu lebih banyak, lebih detail kepada malaikat rahmat dibandingkan ilmu yang Allah berikan kepada malaikat azab. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tak heran Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kenal Bapak Ibu Sayyidina Mu'adz? Ya na'am, kalau beliau gak kenal sampean. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika hendak pamitan sama Rasulullah untuk terakhir kalinya, sampai wafat pun tidak tahu hendak pergi ke negeri Yaman berdakwah. Pertanyaan terakhir dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah ini, ya Rasulullah, ya ayat naon, ayul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, ini dialog terakhir Rasulullah nganter di perbatasan, kemudian hendak menuju Yaman. Ini Sayyidina Mu'adz dijawab oleh Rasul dengan kalimat anta muta, hai Mu'adz, engkau mati. Dalam kurung, Rasul nggak nanya-nanya, nggak bahas-bahas, nggak menilai-menilai sampean niki amale apik atau berantakan, nggak dibicarakan Rasulullah. Sampean dosane sithik atau akeh nggak dibahas oleh Rasulullah. Sing penting engkau mati jabal antamuta, engkau mati. Walisanuka, sedangkan saat matimu pastikan, usahakan, ikhtiarkan lisanuka, lidahmu ratubun, masih dalam keadaan basah min dzikrillah azza wa jalla, masih basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dipahami? Oke. Walaupun maaf, nampak-nampaknya jenengan dosane akeh. Betul. Sama ini lho, ngaku nih dosane akeh atau akeh? Akeh. Aku malah kenceng-kenceng. Kelihatan dari wajahnya. Walaupun amalnya berantakan, hisab menegangkan, wes ora usah dipikir-pikir jero-jero, banyakin zikir, lebih-lebih kalimat la ilaha illallah, termasuk sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dalam hadits qudsi menyampaikan, man shalla alaika ya Muhammad marrah wahidah marratan shallaitu alaihi asyara. Barang siapa yang bersolawat walaupun hanya sallallahu alaihi Muhammad sekali saja, Allah berjanji aku bersolawat. Solawat itu apa artinya? Memberikan rahmat, ta'zim, serta maghfirah, ridha kepada dia 10 kali. Allah raja di raja. Wa man sallama alaika salaman marratan, maksudnya sallamtu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalam, mendoakan, mengucapkan salam untukmu sekali saja, maka aku pun memberikan keselamatan, mengucapkan salam 10 kali. Berarti boleh dan sallallahu alaihi Muhammad saja? Boleh. Lebih baik sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, ada kalimat wasallam. Karena ada berkas salawat, ada berkas salam. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Umar bin Hafidh al-Yamani menasihati kita, termasuk Bahmun almarhum Bahmun Zubair almarhum menasihati kita. Kalau panjenengan wahai para santri pengen bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal dalam mimpi sebelum kau berjumpa dalam satu surga, pastikan ikhtiarlah sholawat, dawamkan sholawat setiap hari 15.000. Kira-kira bisa jamaah? Silahkan, saya sampaikan ini ijazahnya. Kalau ingin bertemu Rasulullah dalam mimpi, silahkan coba dawamkan 15.000 per hari. Insya Allah akan bertemu Rasulullah SAW.
kecuali Allah mudahkan secara dohir angin. Saya sudah bertahun-tahun mendawamkan yang tadinya 1000 sholawat per hari, naik 3000, naik 5000, naik 10.000, sampai sekarang masih 10.000, 11.000 per hari. Untuk bisa mendawamkan 15.000 ada aja kesulitannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Namun belasan ribu itu sudah ada tanda-tanda bermimpi beberapa kali. Kalau ingin tahu bagaimana kisah mimpinya, bukan di majelis ini, nantilah datang ke rumah saya bawa yang bakar. Allah lanjut jemaah. Guya-guya wasrapaan. Oke, lanjut saja. Kemudian yang keberapa ini? Yang kelima, segi amaliyahnya adalah seringlah berwudu. Sebetulnya secara terperinci itu ada 59. Ada 59 catatan para alim ulama. Kalau disampaikan nggak cukup waktunya, mungkin hanya beberapa saja. Yang kelima adalah dawamkan wudu. Para alim ulama sepakat, orangnya mendawamkan wudu, sadar nggak sadar, itu malaikat rahmat itu mendampingi terus, berusaha membimbing. Ada aja umpamanya keinginan maksiat diilingke, disadarkan oleh malaikat-malaikat rahmat. Itu berkah wudu, menghindarkan dari godaan-godaan syaitan. Pastikan beda antum, coba dawamkan. Kok umpamanya gampang pikiran yang enggak atau pengen maksiat, dibandingkan coba deh dawamkan wudu saja, pasti tidak mungkin, pasti ada bedanya, rasa bedanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah SAW menyampaikan, "Ma min ahadin minkum yatawadda." Tidak ada seorang pun di antara kalian wudu, kemudian fayuhsinul wudu atau fayusbihul wudu, kemudian wudunya itu bagus sekali, orang cepet-cepetan, orang ecek-ecekan. Habis wudu ia menghadap kiblat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau mungkin ditambahi wa asyhadu anna Muhammad, sama. Yang saya ingin sesuaikan tekstualnya saja hadisnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada dua syahadat itu. Apa yang terjadi? Futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah. Maka terbuka lebar saat itu juga. Orang yang suka wudu, kemudian sempurna wudunya, lalu disempurnakan lagi dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah atau abduhu wa rasuluh, terbuka detik itu pula pintu-pintu surga yang berjumlah 8 pintu surga Allah. Masya Allah. Yadkhulu min ayyasha. Dia diperbolehkan masuk, silahkan masuk dari pintu mana saja yang kau inginkan. Berkah apa? Wudu. Lebih-lebih kalau panjenengan pengen turu, pengen istirahat, wudu dulu. Idza awa ahadukum ila firashihi falyatawadda wudu as-shalah. Jika salah seorang dari kalian pengen menuju ranjangnya istirahat ngorok, pengen turu, maka hendaklah wudu. Wudu seperti wudu apa? Wudu as-sholati, seperti wudu saat pengen sholat. Kemudian lalu berbaringlah pada al-jambil aiman, pada lambung bagian kanan. Kemudian saat itu berdoalah seperti doa yang diajarkan Rasul. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Seorang sahabat bertanya, bukan wa bi rasulika ya Rasulullah, la, harus wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kalau kita gabungkan dengan hadis yang lain, siapa summa mata, setelah itu kok mati, mata al-fitrah, mati sesuai fitrah para nabi dan para rasul. Riwayat yang lain, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Di riwayat yang lain tidak ada doa itu, yang penting mati dalam keadaan masih punya wudu. Maka saya simpulkan, dawamkan wudu itu sebab-sebab yang mengantarkan husnul khatimah. Break dulu. Oke, silakan azan dulu jemaah. Bismillah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Kira-kira berapa menit lagi untuk qomat ini jemaah? 10 menit. Oke, saya tambahkan beberapa hal meskipun yang tercatat adalah 59 amaliyah. Yang kedua adalah jemaah, bacaan sepele tapi mohon jangan disepelekan. Kecil tapi jangan disepelekan. Bahwa biasakan setelah sholat fardu baca ayat kursi. Hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW menyampaikan demikian, bahwa man qara'a ayatul kursi dubura kulli shalawatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Siapapun yang membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat fardu, sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk segera untuk bisa masuk surga, kecuali syaratnya adalah harus mati dulu. Artinya sangat mudah orang tersebut yang mendapatkan ayat kursi setelah selesai 5 waktu adalah masuk surga dengan mudah. Amin Allahumma amin. Walaupun umpamanya imam ngalap cekap Fatihah langsung doa, namun panjenengan tetap setelah tahu ilmunya jangan buru-buru sibuk dengan yang lain. Pastikan kita baca zikir-zikir yang lain, di antaranya adalah ayat kursi. Insya Allah sudah hafal semuanya. Kemudian tidak kalah pentingnya satu surah 30 ayat, yaitu surah Tabarak yang dijuluki Rasulullah SAW surah Mani'ah, surah Waqiah, surah Munjiyah. 9 sahabat, cerita dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, di tengah-tengah lelah letih perjalanan, malam-malam bikin kemah tenda. Nggak sadar di bawah kemah mereka adalah kuburan. Mungkin karena tidak ada batu nisannya, karena udah hilang dan sebagainya, nggak sadar. Esok
harinya orang setempat ngasih tahu ini kuburan, kalian semalam tidur di atas kuburan, dan kuburan ini jenazahnya dulu selama hidupnya, semasa hidupnya terkenal ngaji surah Tabarak. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian sembilan sahabat ini menghadap Rasulullah SAW menyampaikan ceritanya A sampai Z. Rasulullah tersenyum dan menyampaikan hiyal mani'ah, itu surat pelarang. Itu hiyal waqiyah, surat pelindung. Hiyal mujiyah, itu surat penyelamat. Sayyidatuna Aisyah yang mendengar dialog tersebut nanya, min Aisyah tunji, dari apa menyelamatkan itu surat Tabarak ya Rasulullah? Min fitnatil qabri wa adabihi, dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu marrabuka wa madinuka wa man ba'ita ilaika wa ma'ilmuka. Kemudian dan dari siksa kubur. Kalau selamat dari fitnah kubur dan siksa kubur, kira-kira matinya husnul atau su'ul? Husnul khatimah. Oke, enggak kalah pentingnya. Yang ke-8, singkat-singkat saja. Jaga betul urusan panjenengan dengan masyarakat. Pastikan selama hidup ukir sebaik-baiknya, ukir nama baik panjenengan. Pastikan kita mati masih saja harum jejak kita, nama kita tetap harum. Amin Allahumma amin. Ketika Rasul membicarakan ahli neraka, 5 ahli neraka tanda-tandanya adalah syirdirul fahash, yang secara umum orang itu terkenal di masyarakat bajingan tengik itu loh, yang nampak-nampak ahli neraka mati di sul khotimah. Kebalikannya, orang yang dikenal masyarakat sekitarnya, orang itu baik, insya Allah ada harapan besar termasuk sul khotimah. Tidak heran jamaah, Sayyidina Umar itu punya kebiasaan. Sayyidina Umar, jika ada mayat jenazah yang lewat, wahai kawan-kawan, sahabat-sahabat, lebih-lebih putranya Abdullah bin Umar, Abdullah, coba tengok, ya, tengok, teliti, apakah dia ahli surga atau ahli neraka. Tanya Sayyidina Umar, wahai anakku, berdirilah dan tengok, perhatikan baik-baik, itu orang mati, mayat atau jenazah, ahli surga atau ahli neraka. Dia itu termasuk husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tengok saja. Sayyidina Abdullah nanya, wahai abah, bagaimana kita tahu itu husnul khotimah, itu su'ul khotimah, itu ahli surga, itu ahli neraka? Wahai anakku, perhatikan mulut-mulut orang sekitarnya. Jika asnau alaihi khairah, jika orang-orang memuji kebaikannya, orang itu masya Allah, orang baik, pasti itu husnul khotimah, ahli surga Allah. Tidak begitu. Jika ternyata Allah takdirkan, walaupun bajingan tengik, tetap saja dibuka mulutnya orang sekitar oleh Allah, kehendak Allah, iradah Allah. Amit-amit jaga bayi, alhamdulillah orang itu mati, bajingan tengik benar ada. Itu loh sul khotimah ahli neraka, waliyadu billah. Makanya Rasulullah menyampaikan banyak hadis tentang ini. Tidak ada seorang muslim yang mati atau muslimah yang mati kemudian 4 orang saja memuji kebaikannya, illa dakhala jannah, kecuali pasti masuk surga. Sayyidina Abu Bakar celetuk nanya, ya Rasulullah, wa kaifa bisalatsa? Bagaimana kalau hanya 3 orang yang memuji? Dakhala jannah. Bagaimana kalau 2 orang? Dakhala jannah, masuk surga. Pasti masuk surga. Husnul khatimah. Dan Sayyidina Abu Bakar berkata, aku tidak nanya lagi, walaupun hanya 1 yang bertanya bagaimana Rasulullah, karena Pak yakin insya Allah bakal dijawab dakhalal jannah. Yang penting ukir tindak tanduk kita jaga betul, berbuat baik, muamalah akhlak sesama manusia. Yang terakhir di antara 59 poin adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah yang ikut nengok saat sakit parah-parahnya Rasul bersama Abdullah bin Mas'ud. Hanya saja Abdullah bin Mas'ud megang tangan Rasulullah SAW dari kepanasan, Jabir tidak. Kemudian Jabir bin Abdullah menyampaikan 3 hari sebelum wafat Rasul, persis 3 hari sebelum wafat, Rasul memberikan wasiat, nasihat kepada kami para sahabat, termasuk Sayyidina Jabir bin Abdullah, la tamutanna ahadukum. Pesan Rasul yang katakan ayat, ojo bener-bener ojo mati. Pesannya bukan hanya la tamut, jangan mati, tapi la tamutanna, bener-bener usahakan jangan mati. Salah seorang saja dari kalian jangan sampai mati. Illa kecuali wa huwa yuhsinul dhann
billahi azza wa jal, kecuali terus saat sakaratul maut masih punya husnudzon, berbaik sangka, ikhlas, yakin rahmat Allah, maghfirah Allah, surga Allah. Insya Allah itu sangat menentukan orang itu husnul khotimah. Tidak heran para alim ulama punya kebiasaan kalau nengok kepada sahabat-sahabat yang ditanya, ketika memungkinkan untuk berbicara ditanya, bagaimana hatimu kepada Allah, bagaimana pikiranmu kepada Allah. Wahai kawan-kawan, aku husnudzon kepada Allah, Allah mengampuni saya, rahmati saya, bla 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 bla. Absyir bik, berbahagialah. Memang demikian Rasul menyampaikan, in kana khairan fa khairun. Jika saat sakaratul maut engkau tanamkan husnudzon yang baik, kurangi rasa takutmu kepada Allah, takutmu kepada azab Allah, kurangi. Lebih dominan mengharap, yakin rahmat dan maghfirah Allah, surga Allah. Insyaallah fa khairun, maka hasilnya pun husnul khotimah. Jika engkau tidak yakin, bahkan justru keyakinannya adalah sepertinya nampak-nampak aku nggak diampuni dosanya Allah, maka ujung-ujungnya justru su'ul khotimah. Bisa dibilang jamaah. Maka kebiasaan saya ketika mentalkin orang sakaratul maut, walaupun tidak sampai kalimat seperti kemarin la ilaha illallah tadi sore, kalimat la ilaha illallah tidak mampu diucapkan orang tersebut yang sudah wafat, namun uniknya di ICU jantungnya itu saturasinya adalah 80. Ketika saya bacakan surah Yasin, pesan dari Rasulullah SAW untuk mempermudah sakaratul maut, kemudian saya iming-iming di telinganya, surga itu sangat indah, wah hebat. Kemudian yakinlah rahmat itu sangat luas, tetap akan menutupi dosa-dosa kita. Saya terangkan terus, ternyata tiba-tiba bergerak. Padahal sudah satu pekan tidak bergerak sama sekali tidak bergerak. Itu bergerak, kemudian saturasinya menjadi 120 detik itu juga.